Tahukah kamu siapa Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama asli Raden Mas Wardi Swarjadiningrat pada tanggal 2 Mei 1889 di Pakualam sebagai golongan ningrat. Beliau merupakan salah satu pendiri sekolah yang terkenal pada zamannya, yaitu Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan, seperti halnya pada priai maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Budaya pada era Presiden Soekarno. Selain itu, beliau juga adalah seorang penulis dan politisi. Tidak hanya sebagai bapak pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional. Semasa hidupnya, Ki Hajar Dewantara memiliki beberapa karya tulis, seperti buku bagian pertama tentang pendidikan, buku bagian kedua tentang kebudayaan, buku bagian ketiga tentang politik dan kemasyarakatan, dan buku bagian keempat tentang riwayat dan perjuangan hidupnya. Sedangkan dalam dunia pendidikan, beliau terkenal sebagai pencetus trilogi kepemimpinan. Apa itu trilogi kepemimpinan? Trilogi kepemimpinan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional yang pertama, Ingar Sosum Tulodo. Saat di depan, seorang pemimpin harus memberi teladan. Seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Seorang pemimpin yang berada di tengah-tengah orang-orang yang dipimpinnya harus mampu menggerakkan, memotivasi, dan mengatur. Ajaran ini syarat dengan makna kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama. Seorang pemimpin tidak hanya melihat kepada orang yang dipimpinnya, melainkan ia juga harus berada di tengah-tengah orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Dari belakang, seorang pemimpin dapat memberikan dorongan yang dipimpinnya untuk terus maju. Menurut Surya Miharjo, jika diartikan secara keseluruhan, Tutwuri Handayani memberi pengaruh bertujuan untuk menciptakan pribadi yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Dengan hal ini, diharapkan akan muncul generasi baru yang akan berani memimpin tanpa menunggu orang lain untuk memimpin. Adapun dorongan tersebut dapat berupa moral dan semangat kepada orang lain. Maka dari itu, pendidikan mengambil semboyan ini agar pendidikan menjadi sebuah perantara membentuk generasi mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, menjadi pribadi yang mandiri dan kreatif. Lalu apa dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sebagai seorang pamong, dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengutarakan budi pekerti atau watak karakter merupakan perpaduan antar gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antar cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat suatu keputusan, ia dapat bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya serta kemerdekaan orang lain. 3. Sistem Among.
mendidik dengan pola momong, ngemong, asah, asih, asuh, cinta kasih, dan kekeluargaan. Sistem Among Ki Hajar Dewantara merupakan metode yang sesuai untuk pendidikan karena merupakan metode pembelajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asah, asih, dan asuh. Pendidikan sistem Among bersendikan pada dua hal, yaitu kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya, dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak hingga dapat hidup mandiri. Sistem Among sering dikaitkan dengan asas yang berbunyi ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut uri handayani. Asas ini telah banyak dikenal oleh masyarakat daripada sistem Among sendiri, karena banyak dari anggota masyarakat yang belum memahaminya. Sistem Among bertujuan untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan bagi peserta didik yaitu pendidikan dan pengajaran yang harus berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman merupakan konsep Ki Hajar Dewantara dalam memisahkan antara identitas, perilaku, dan aspek-aspek individual yang alamiah dan di mana hal ini dapat diwariskan. Pernahkah kamu mendengar nilai luhur sosial budaya? Nilai luhur pada dasarnya adalah nilai-nilai yang mampu membentuk pribadi, moral, dan etika sehingga dalam perbuatannya mencerminkan sifat budi luhur. Sedangkan sosial budaya merujuk pada aspek-aspek kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat. Ini melibatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan cara hidup, nilai-nilai, norma, kebiasaan, tradisi, interaksi, sosial institusi yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat. Sosial budaya tidak hanya mencakup dimensi kehidupan pribadi, tapi juga interaksi dan hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Hal ini termaksud norma-norma sosial yang mengatur perilaku, hubungan kekerabatan, sistem pendidikan, sistem politik, sistem ekonomi, dan organisasi sosial lainnya yang membentuk tatanan sosial dalam suatu masyarakat. Seperti yang kita ketahui, sebagai sebuah negara bangsa, Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang khas dan membudaya di masyarakat seperti gotong royong, saling tolong-menolong, ramah tamah, santun, toleransi, dan peduli terhadap sesama. Nilai luhur sosial budaya memiliki peran penting dalam pendidikan dan pengetahuan. Melalui pendidikan, masyarakat dapat mempelajari nilai-nilai, sejarah, dan tradisi budaya Indonesia yang membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang identitas dan warisan budaya mereka sendiri. Konteks dan nilai dalam budaya lokal menjadi unsur penting dalam mendidik anak. Mengingat adanya faktor kodrat anak dan kodrat alam, beberapa nilai lokal seperti permainan tradisional bisa disisipkan bahkan menjadi media dalam mendidik anak. Ada banyak permainan tradisional yang bisa diintegrasikan dalam pembelajaran serta menumbuhkan rasa senang dan gembira kepada anak. Lalu, bagaimana nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah kita? Konteks dan nilai dalam budaya lokal menjadi unsur penting dalam mendidik anak. Mengingat adanya faktor kodrat anak dan kodrat alam, beberapa nilai lokal seperti permainan tradisional bisa disisipkan bahkan menjadi media dalam mendidik anak. Ada banyak permainan tradisional yang bisa diintegrasikan dalam pembelajaran serta menimbulkan rasa senang dan gembira kepada anak. Permainan ini juga dapat menjadikan anak mudah bersosialisasi dan mengembangkan aspek kepribadian, terutama saling bekerja sama, toleransi, sportif, aktif, serta komunikatif.
bentuk-bentuk sosiokultural beberapa suku yang ada di Tanjung Pinang, di antaranya adanya suku-suku Melayu yang merupakan penduduk asli, namun terdapat pula suku Bugis dan suku Tionghoa yang sudah berbaur ratusan tahun dengan suku Melayu dan telah menjadi penduduk tetap semenjak zaman Kesultanan Johor Riau. Selanjutnya, dalam hal berpakaian, contohnya adalah pakaian adat Melayu. Pakaian adat Melayu umumnya menjunjung nilai-nilai keislaman yang bisa dilihat dan bentuknya yang cenderung panjang dan Lalu, gotong royong. Gotong royong adalah suatu konsep dalam budaya Melayu yang mengajarkan kerjasama, saling membantu, dan saling Konsep ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya pendidikan karakter dan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya penggunaan bahasa ibu dalam pendidikan dapat dikontekstualkan dengan penggunaan. Bagaimana gambaran proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah proses yang menuntun anak untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya pada berbagai aspek kodrat dalam dirinya, termasuk pada aspek budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Proses ini memberikan kebebasan anak didik untuk menggali atau mengeksplor pengetahuan sesuai dengan bakat dan kreativitas mereka, dan menanamkan budi pekerti dan karakter anak didik melalui pembiasaan yang baik di kelas. Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik harus melaksanakan praktik pembelajaran yang mengembangkan media dan model pembelajaran dan mengubah pola pikir kita mengenai anak didik.